却在这里神教术，光明神。 Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong 2 series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Cerita berlanjut di mana setelah dikepung oleh para pasukan dari malaikat Baimon kemarin, Hao Chen pun langsung menggunakan teknik pengalihannya dengan membagi 4 pasukan agar ia bisa keluar dari pegunungan Yunmu. Di sana terlihat salah satu pasukan sudah ketahuan oleh para pasukan dari Dewa Iblis. Di mana ia pun bilang tak peduli Hao Chen sudah membakar markas para iblisnya, ia tetap tak akan bisa menipu mereka. Apalagi dengan teknik benang dari malaikat Baimon, Hao Chen sudah tak akan bisa melarikan diri. Alhasil pasukan ini pun hanya bisa bertahan menghadapi semua serangan musuh. Sampai para dewa iblis ini ternyata mereka malah rebutan dalam mengalahkan Hao Chen. Bahkan mereka malah bertarung satu sama lain dan menegaskan kalau Hao Chen adalah miliknya. Sontak pasukan yang melihatnya, ia pun lagi-lagi hanya bisa memasang mode bertahan sembari melarikan diri. Tapi karena ia sudah digempur oleh serangan dari berbagai arah, ia pun harus terkena serangan yang cukuplah telak. Jelas hal itu membuat para iblis pun semakin marah dan lagi-lagi rebutan dalam melawan Hao Chen. Apalagi siapapun yang berhasil menangkapnya maka akan diberikan hadiah oleh Kaisar. Bahkan mereka pun sempat ingin bertarung satu sama lain, di mana yang kalah harus segera pergi. Sontak hal itu langsung dimanfaatkan oleh pasukan untuk segera melarikan diri. Sampai malaikat Baimon layang turun tangan dan menegaskan kepada mereka semua soal misinya ini, di mana mereka harus menangkap atau membunuh Hao Chen, bukan bertarung satu sama lain. Jelas jika Hao Chen sampai bisa melarikan diri, maka nyawa mereka lah yang akan langsung diambil. Yang pada akhirnya mereka pun fokus lagi ke misinya untuk mengejar Hao Chen. Sampai mereka pun akhirnya berhasil memberikan serangan telak dan berhasil menangkap satu pasukan tadi. Tapi sayang, satu pasukan ini bukanlah Hao Chen yang asli, melainkan adalah penjaga api yang bahkan langsung menghilang. Sontak malaikat Baimon pun langsung mengatakan kalau Hao Chen sudah menggunakan teknik pengalih perhatian untuk mengelabuhi mereka semua. Tentunya Hao Chen yang sebenarnya pasti ada di antara 4 pasukan yang tersisa. Dan oleh sebab itulah ia pun tetap memerintahkan agar mereka tetap mengejar. Sedangkan untuk Hao Chen yang asli, penjaga api tadi akhirnya sudah kehabisan tenaga dan memutuskan untuk kembali ke Menara Eternal. Alhasil Hao Chen yang menyadari kalau penjaga api sudah ketahuan, ia pun sadar kalau iblis pasti akan mengejar 3 pasukan yang lain termasuk dirinya juga. Yang pada akhirnya ia pun langsung berniat untuk segera keluar dan mencapai jalur teleportasi rahasia yang memang sudah disiapkan oleh Panglima Agung. Dengan begitu ia pasti bisa langsung kembali ke perbatasan pemburu iblis. Sedangkan untuk malaikat Baimon menyadari kalau Hao Chen sangatlah licik, ia pun tak heran sama sekali kenapa Kaisar Iblis sampai rela memicu perang suci. Bahkan sekelas ia aja juga berhasil dikelabuhi oleh Hao Chen. Tapi meskipun begitu, ia juga penasaran sejauh mana Hao Chen bisa bertahan. Apalagi keempat pasukannya sudah masuk ke dalam radarnya semua dan tinggal menunggu waktu saja untuk ditangkap. Sedangkan di depan perbatasan dari pemburu iblis, para penjaga suci pun bilang serahkan saja kepadanya untuk mengulur waktu dari para iblisnya. Tentunya Hao Chen fokus saja melarikan diri sampai bertemu dengan formasi teleportasi. Sama halnya dengan malaikat Baimon, ia pun kembali mengingatkan para dewa iblis mau Hao Chen asli ataupun palsu, semuanya harus ditangkap semua. Yang pada akhirnya kejar-kejaran pun kembali berlanjut lagi. Sampai malaikat Baimon pun malah merasakan sesuatu yang aneh karena memang kamera pengintai di wilayah timur tiba-tiba malah menghilang semua. Tentunya ia pun beranggapan jangan-jangan Hao Chen sudah mendapatkan bala bantuan. Sedangkan untuk Hao Chen yang asli, ia pun tinggal selangkah lagi sampai di formasinya. Tapi sayang di saat itu juga lah ia pun langsung disambut oleh sekelompok iblis beruang. Bahkan pertarungan pun seketika langsung terjadi.
Di sana iblis beruang pun bilang rencana Hao Chen memang sangatlah bagus, bahkan ia bisa mengelabui semua iblis yang ada. Namun sayang di hadapan dari indera penciumannya Hao Chen tak akan bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan ternyata ialah yang membersihkan semua pengintai di wilayah timur agar perjalanan Hao Chen tak diganggu sama sekali sampai bertemu dengan dirinya. Sontak Hao Chen pun benar-benar cukuplah panik, apalagi jika para dewa iblis berhasil nyusul ke sini, takutnya ia beneran tak akan bisa melarikan diri. Yang pada akhirnya ia pun berniat untuk menyelesaikan iblis beruangnya secepat mungkin. Tapi jelas layaknya seseorang yang memasang jebakan, iblis beruang ini tidaklah lemah sama sekali. Bahkan ia langsung mengeluarkan teknik cakar raksasa. Untungnya dengan teknik dua naganya, Hao Chen pun masih bisa mengcounter teknik tersebut dan berhasil memberikan serangan balik yang telak. Bahkan iblis beruang seketika langsung dikalahkan. Dengan ini Hao Chen pun lagi-lagi berhasil selamat dan melanjutkan pelariannya. Sampai ketika ia sudah tiba di tempat dari formasinya, ternyata lingkaran teleportasinya sudah dihancurkan oleh seseorang. Di saat yang sama, para penjaga pun akhirnya kembali dan mengatakan kalau mereka semua juga sudah ditemukan oleh para iblisnya. Jadi untuk kedepannya Hao Chen harus lebih berhati-hati. Apalagi para iblis seharusnya sudah mulai ke arah Hao Chen semua. Tentunya mereka harus segera menemukan cara yang lain untuk bisa kembali ke perbatasan pemburu iblis. Sedangkan untuk malaikat Baimon, ia pun bilang kalau Hao Chen yang mereka kejar sekarang adalah Hao Chen yang asli. Tapi pengintai di sekitar sana sudah dihancurkan semua. Jelas ia pun masih merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan ia menyuruh para dewa iblis untuk segera mengeceknya. Alhasil salah satu dewa iblis pun tak keberatan sama sekali dan menjanjikan kalau ia pasti akan menangkap Hao Chen. Balik lagi ke Hao Chen, di sana dengan petunjuk dari Maido, di sudut dari wilayah ini ada sesuatu yang bisa membawa mereka kembali ke perbatasan. Dan benar saja ketika Hao Chen mengeceknya, ternyata di sana sudah ada kapal yang sangatlah besar. Alhasil Hao Chen pun langsung menteleport semua teman-temannya dan memerintahkan teman-temannya lah yang mengurus kapal tersebut. Tapi sayang di saat itu juga lah satu dewa iblis pun berhasil nyusul yang membuat Hao Chen dan Chai pun harus melawannya terlebih dulu. Sementara untuk Yin ia pun mencoba untuk memperbaiki kapalnya supaya mereka bisa melarikan diri. Balik lagi ke pertarungan, di sana tak hanya Hao Chen dan Chai saja, melainkan beberapa teman-temannya juga ikut membantu. Bahkan si botak dan senior Hanyu mencoba untuk melawan iblisnya secara langsung. Tapi sayang meskipun versus pribadi, dewa iblis ini benar-benar sangatlah kuat dan masih sempat mengeluarkan serangan yang amatlah besar. Alhasil si botak yang mencoba melawannya secara langsung tadi seketika langsung terkena serangan yang sangatlah telak. Sontak senior Hanyu pun benar-benar sangatlah panik karena faktanya jika terus seperti ini takutnya mereka pasti akan terbantai. Apalagi untuk Yin dan Lin Xin mereka masih belum bisa untuk memperbaiki kapal tersebut. Tapi untungnya mereka juga tidak menyerah dan terus-terusan mencobanya. Sama halnya dengan keadaan di pertarungan, si botak benar-benar berniat untuk bertarung mati-matian. Sampai Chai lah yang turun tangan dengan menggunakan mode dewanya. Bahkan ia langsung menggunakan teknik dewa kematiannya. Alhasil seketika itu juga dewa iblis pun bisa ditahan. Sontak Hao Chen juga tak mau menyia-nyiakan momen tersebut dan langsung mengkombokannya dengan teknik dari dewa cahaya. Alhasil tak butuh waktu yang lama, sang dewa iblis tersebut pun harus menerima serangan yang sangatlah telak. Jelas hal itu membuatnya pun semakin marah dan akhirnya mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu sang tengkorak api. Tapi lagi-lagi this is King Baginda Hao Chen ya kan, dimana demi melindungi diri sendiri sekaligus teman-temannya, Hao Chen pun akhirnya menggunakan perlindungan yang diberikan oleh Dewa Siput kemarin. Sontak Dewa Iblis pun lagi-lagi dibuat kaget karena memang untuk pertama kalinya serangan terkuatnya malah bisa ditahan. Tak hanya bertahan saja dengan teknik pedang asyuranya, Hao Chen juga langsung memberikan serangan balik. Tapi lagi-lagi Dewa Iblis ini belumlah tumbang sama sekali dan masih bisa bangkit kembali. Bahkan kali ini ia pun mencoba memaksa Hao Chen dengan pertarungan jarak dekatnya. Namun untungnya di saat itu juga lah Hao Chen pun langsung menteleport semua teman-temannya dan bergegas pergi ke kapal.
yang ternyata Yin Er dan Lin Xin tadi sudah berhasil memperbaiki kapal tersebut. Dengan ini mereka pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi di luar, Dewa Iblis ini masih saja belum menyerah dan tetap mencoba mengejar kapal mereka. Untungnya kapal tersebut memiliki sebuah nos pencepat yang membuat mereka pun berhasil meninggalkan sekumpulan iblis tersebut. Tapi ternyata itu tadi bukanlah nos pencepat, melainkan adalah salah satu keterampilan dari pedang Hao Chen, di mana dengan mengandalkan pedang cahaya malam ia bisa mengendalikan waktu. Bahkan ia juga sudah menyesuaikan kecepatan aliran waktunya menjadi 10 kali lipat. Dan oleh sebab itulah kapal mereka bisa terbang sangatlah cepat dan meninggalkan pasukan Dewa Iblisnya. Sontak semua yang mendengarnya benar-benar sangatlah senang dan juga sangatlah tenang. Apalagi setelah perjalanan yang panjang ini mereka pun akhirnya bisa melarikan diri. Tapi sayang di tengah-tengah kesenangan itu tiba-tiba keadaan pun malah berubah dan kapal mereka pun langsung hancur. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan ini adalah ulat dari malaikat Baimon, di mana ia pun bilang kalau Hao Chen memang sangatlah pintar. Namun sayang karena ia sudah turun tangan, jadi mereka tak akan ada kesempatan lagi, ya kan? Waduh. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari King Hao Chen? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana setelah hancurnya kapal kemarin, Hao Chen pun lagi-lagi harus bertarung melawan para pasukan Dewa Iblis. Bedanya kali ini ia sudah ditemani oleh pemimpin dari kuil naga atau kakeknya sendiri. Selain itu, Hao Chen juga sudah dengan mode barunya yang belum pernah kita lihat selama ini. Tapi sayang untuk kelanjutannya kita harus menunggu sampai minggu depan, ya kan? So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.